Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita berdiri, kita akan memulaikan ibadah kolom saat ini. Marilah kita persembahkan pujian dan syukur atas segala penyertaan dan dalam hidup kita. Terlebih saat ini kita masih boleh berkumpul untuk beribadah. Untuk itu marilah kita ibadah ini dengan menyanyikan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi arti kehadiran-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, yang menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati kami.
hari ke hari, dari waktu ke waktu, kasih dan kesetiaan-Mu melingkupi kehidupan kami. Kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, sambil kami juga mengakui dengan segala kerendahan hati kami, bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Begitu seringkali kami merasa bahwa Engkau jauh dari kami. Kami seringkali lupa terhadap Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Kami mengabaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, bahkan baharui dan bimbing dengan roh-Mu, supaya kami boleh hidup yang berkenan kepadamu. Terlebih saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah oleh roh-Mu, firman-Mu tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, melainkan boleh kami mengerti, bahkan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, serta berbuah-buah di dalam hidup kami, demi kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bagian firman Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga atau kolom saat ini terambil dari kitab Ayub. Ayub pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Ayub 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 berfirman Tuhan seperti ini. Maka berbicaralah Sofar orang Naamah, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu, dan melihat kejahatan tanpa mengamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesalahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman
Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, orang bijak berkata, sahabat sejati itu bukan seorang yang sering mentraktir kamu, minjemin duit, tapi sahabat yang selalu ada saat kamu gagal. Lagi kata bijak berikutnya, sahabat adalah seseorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu di kegelapan. Begitulah sering orang memaknai arti persahabatan. Tetapi adakah sahabat yang benar-benar dapat memahami keberadaan sahabatnya setiap saat? Apakah ada seseorang yang menjadi sahabat atau yang menjadi teman yang terbaik kita, yang bisa memahami kita setiap saat? Namanya manusia, tentu tidak mungkin ada seseorang yang sedemikian sempurna. Tidak mungkin seseorang dapat memahami sahabatnya secara sempurna, sekalipun sahabat lama. Seperti itulah yang mungkin dapat digambarkan dalam hubungan persahabatan Ayub dan teman-temannya. Sebab ternyata mereka tidak selalu dapat mengerti keadaan Ayub. Para temannya tidak selalu memahami Ayub. Walaupun demikian, tentu tidak mengurangi arti persahabatan mereka. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, Sofar adalah salah satu dari 3 sahabat Ayub, selain Elifas dan Bildad. Ketika Ayub terpuruk karena bencana yang sedemikian rupa menimpanya, ketiga sahabat Ayub ini hadir dan mendampinginya. Mereka berusaha menghibur dan menguatkan Ayub. Mereka menunjukkan perhatian dan empati atas pergumulan yang dirasakan oleh Ayub. Sebagai sahabat, mereka juga tidak segan-segan untuk menasihati dan menegur Ayub. Mereka begitu terbuka terhadap Ayub. Begitu persahabatan yang dijalin mereka, bukan saja waktu suka, tetapi juga waktu sulit, waktu duka, waktu di dalam kesesakan. Mereka senantiasa saling menghibur, saling menguatkan. Mereka saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Namun, sebagaimana nasihat-nasihat yang diberikan Sofar dalam pembacaan kita tadi, ternyata mereka pun tidak benar-benar dapat memahami dan menyelami keadaan yang menimpa Ayub. Dalam ungkapan-ungkapan yang disampaikan Sofar kepada Ayub, Sofar tidak segan-segan menuduh Ayub telah berbuat sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga harus mengalami segala keadaan yang menyedihkan. Dalam pikiran atau pandangan Sofar, dan mungkin juga yang pada waktu itu berkembang, yang menjadi pemahaman bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu pasti disebabkan oleh apa yang dia buat. Ya, seperti mungkin ungkapan apa yang ditabur itu juga yang dituai orang. Jadi kalau Ayub mengalami situasi yang demikian sulit, mengalami pergumulan yang begitu berat, maka mereka memvonis atau menuduh pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ayub yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga dia mengalami semua hal tersebut. Jadi bagi mereka tidak mungkin Tuhan mendatangkan bencana seperti yang menimpa Ayub apabila tidak ada sebabnya. Untuk itulah mereka menuduh, atau mereka juga mengajak, menegur Ayub supaya berubah dan bertobat dari kejahatan. Jadi dari ungkapan-ungkapan yang diberikan bahwa mereka menuduh, mereka memastikan bahwa Ayub melakukan hal-hal yang jahat sehingga dia mengalami penderitaan, mengalami pergumulan.
Tentu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para sahabat Ayub sangat menyakitkan dan membuat Ayub semakin terpuruk. Ya, bukan berarti bahwa Ayub tidak menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan. Tetapi bagi Ayub, apa yang dilontarkan, apa yang disampaikan oleh para sahabat ini sepertinya baginya tidak menjadi suatu empati, tidak suatu hal yang menghibur dan menguatkan Ayub, tidak membuat dia diberikan semangat dan kekuatan dalam menghadapi kenyataan yang begitu berat yang ia hadapi. Menjawab tuduhan dari para sahabat yang sama sekali tidak memahami keadaannya, Ayub berkata, kalau kita membaca di pasal 16 Ayub, pasal ayatnya yang pertama, Ayub 16 ayatnya yang pertama, dia mengatakan untuk tentu para sahabatnya ini, penghibur sialan kamu semua. Jadi bagi Ayub, bahwa nasihat-nasihat yang diberikan itu tidak sama sekali menghibur, tidak sama sekali meneguhkan imannya, tidak sama sekali membuat dia semangat untuk menghadapi kenyataan yang begitu berat, sehingga dia mengatakan penghibur sialan kamu semua. Jadi bagi Ayub, para sahabatnya bukan menguatkan, melainkan sepertinya turut menekannya, membuat dia semakin terpuruk di dalam situasi dan kondisi yang begitu berat itu. Ayub ya merasa tidak terhibur, tidak dikuatkan oleh para sahabat. Ya, tentu seperti awal saya menyampaikan bahwa tidak semua orang, walaupun sahabat sekalipun yang sedemikian lama mungkin bersama, bisa memahami, bisa dapat memahami seseorang sahabatnya secara sempurna. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Ayub ini? Tentu sama seperti Ayub, dalam menghadapi berbagai pergumulan, kita berharap dukungan, kita berharap topangan dari sesama, terlebih dari orang-orang yang dekat, baik keluarga maupun para sahabat. Namun kita harus juga menyadari bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memahami keadaan kita. Kita harus memaklumi itu. Jangan sampai kita merasa bahwa sahabat-sahabat kita kurang perhatian, kurang mengasihi kita, sehingga lalu kita memutus persahabatan. Saya kira relasi-relasi persahabatan dalam hidup kita itu sangat penting, sangat kita butuhkan, walaupun ya tidak selalu sebagai sahabat itu dapat memahami kita secara sejati atau secara sempurna. Begitupun kita juga sadar ya, walaupun kadang-kala ya sebagai sahabat kita pun mungkin tidak dapat memberikan perhatian, empati kepada orang-orang sesama kita secara sempurna. Banyak kelemahan, banyak kekurangan kita. Jadi itu sebabnya kita memerlukan harus bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh tergantung kepada manusia. Kita tidak boleh mengandalkan manusia di dalam hidup ini. Sebagai orang yang percaya, hanya Tuhanlah yang benar-benar dapat diandalkan sebagai tempat untuk menaruh sandaran hidup kita. Sebab Dialah yang sanggup menghibur dan menguatkan kita. Ini tentu kita butuhkan. Ini yang tentu kita perlukan. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, saudara-saudara, kita semua harus mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita bukan hukuman Tuhan kepada kita. Jangan selalu kita mengaitkan dengan hukuman, bahwa apa yang kita alami ini hukuman, pandemi ini hukuman dan sebagainya. Tuhan izinkan semuanya ini boleh terjadi. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud-maksud yang indah di dalam hidup kita. Yakin itu, saudara-saudari, bahwa apa yang terjadi, apa yang kita alami ini adalah bagian daripada proses untuk semakin kita harus kuat, semakin kita dilatih oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Untuk itu kita harus mengandalkan Tuhan. Untuk itu kita harus selalu berseru dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memanggil semua orang yang letih lesu dan berbeban berat supaya datang kepadanya. Sebab Dialah yang sanggup menolong dan memberi kelegaan kepada kita. Matius 11 ayat 28. Oleh karena itu saudara-saudari,
marilah kita membawa segala pergumulan hidup kita kepadanya, senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan, sehingga pada saatnya kita akan melihat pertolongannya, sebab Tuhan dapat membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita dengan memberi persembahan syukur. Sambil kita menyanyi dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan telah melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya diriku. Menghibur Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami senantiasa bersyukur atas segala penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-Mu kepada kami. Bukan saja waktu senang, waktu suka, tetapi juga di waktu susah, waktu duka, dalam segala situasi dan kondisi hidup, kami senantiasa merasakan akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sambil senantiasa memohon penyertaan, memohon segala pertolongan berkat-Mu bagi kami dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan saat ini. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang boleh disampaikan di dalam persekutuan kami, yang mengingatkan kepada kami, mungkin kami selama ini begitu mengandalkan, begitu bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada para sahabat, kepada keluarga-keluarga kami, sehingga ketika kami menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan yang besar, kami bergantung kepada mereka semua. Tetapi kami sadar, kami seringkali kecewa, kami seringkali merasa bahwa apa yang diberikan, apa yang boleh disampaikan, mungkin begitu tulus, begitu ikhlas dari sahabat, keluarga kepada kami, tidak senantiasa memenuhi apa yang menjadi harapan kami. Tidak selalu
memenuhi, memuaskan keinginan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah berbagai rupa pergumulan, supaya kami belajar untuk mengandalkan Tuhan saja. Tentu kami butuh teman, kami butuh sahabat, kami butuh keluarga. Tetapi kami tidak boleh kecewa, putus asa. Kami tidak boleh merusak segala yang baik karena mungkin kami tidak merasakan apa yang menjadi kerinduan, harapan kami terpenuhi, terpuaskan dengan kehadiran para sahabat atau keluarga kami. Tetapi biarlah kami belajar bahwa memang tidak semua orang dapat mengerti kami, tetapi Tuhan sangat pengertian, Tuhan sangat memahami akan keadaan kami, dan Tuhan berjanji untuk menyertai kami, akan tetap mendampingi kami di tengah berbagai-bagai situasi dan kondisi, bahkan saat-saat yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah kami semua dihibur, kami dikuatkan, kami senantiasa semangat, kami teguh dalam iman dan pengharapan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi saat-saat yang sulit. Seperti saat ini kami masih mengalami masa pandemi COVID-19, sudah begitu dampak-dampaknya mungkin menekan kami, tetapi Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan, kami mau menyerahkan segala hidup dan penghidupan kami kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami selalu penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala apa yang menjadi rencana, aktivitas hidup, usaha kerja kami sepanjang pekan ini. Kiranya Tuhan campur tangan menolong kami, Tuhan mau memberkatinya supaya kami boleh hidup dengan cukup, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa bagi semua yang saat ini bersuka cita atas berbagai berkat-berkat yang mereka terima, mereka bersyukur, kiranya Tuhan akan menyempurnakan. Tetapi juga kami bergumul bersama dengan semua jemaat-Mu, semua orang yang sedang bergumul saat ini. Banyak saudara-saudara kami sedang sakit, mereka dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan sedang dalam proses pemulihan di rumah, bahkan mengalami isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 di rumah atau di tempat-tempat yang mereka melakukan isolasi mandiri. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan, teguhkan iman mereka, berikan semangat kepada mereka supaya mereka boleh menjalani segala sesuatu yang Tuhan izinkan, senantiasa berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka apapun keadaan mereka. Mereka yang harus mengalami duka karena orang-orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, hibur kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terpuruk dengan peristiwa, dengan pengalaman, dengan kenyataan yang berat yang menekan mereka, melainkan justru mereka datang kepada Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa itu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami serahkan semua jemaat-Mu dalam segala keadaan mereka hanya dalam tangan-Mu. Semua rencana, semua harapan-harapan jemaat-Mu kami pertaruhkan kepadamu, Bapa, Engkau memberkatinya. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan, kuduskan berkati persembahan kami, agar dapat digunakan menunjang pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dengar dan sempurnakanlah permohonan dan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jemput berdiri. Mari kita menyanyi Biar Dunia Akan Berlalu.
ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan mengenali. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus bersabda, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.